오늘 세상이 멈춰서 아무런 예고도 하나 없이 오는 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어. 자국이 지워진 거리 여기 넘어져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아. 흠뻑 젖어버린 날 아직도 멈추질 않아. 저 먹구름보다 빨리 달려가. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 배갑기. 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤. 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨. 끝이 보이지 않아. 출구가 있긴 한가발이 뜨지 않아. 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘. 미래로 달아나자. I cannot go in the forest. 하루가 돌아오겠지. I'm a widow up in the sea. Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky. 또 하루 또 나가겠지. On my pillow, on my table. Yeah, life goes on like this again. 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게. 사람들은 말해 세상이 다 변했대. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네. 늘 하루 시작과 끝. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisa Wulandari dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan media konvensional yang sudah saya buat. Saya membuat media Borama yaitu box lantai makanan. Adapun alat dan bahan dari media ini yaitu ada kardus bekas, kertas manila, kertas bling-bling, printan dari gambar rantai makanan, lalu spidol warna, cutter, gunting, lem, dan double tip. Adapun cara penggunaannya itu sangat mudah. Yang pertama kita tinggal buka saja, tutupnya terlebih dahulu, lalu kemudian kita buka tali pitanya. Nanti ketika dibuka akan langsung muncul rantai makanan dari ekosistem sawah. Di sini sudah diurutkan gitu, padi dimakan oleh ular, nanti ular dimakan oleh elang, dan elang mati akan diorekkan oleh jamur. Dan adapun di sini tuh di samping dari gambar-gambar ini sudah tersedia amplop-amplopnya. Nah, dari isinya itu amplopnya ini berisi materi dari gambar yang di sampingnya, misalnya produsen, maka amplop di sini berisi materi tentang produsen. Adapun dari tutup boxnya nanti bisa digunakan untuk evaluasi peserta didik. Di sini kita tinggal ambil kertasnya dan sudah tertera soal untuk peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat media yang diberi nama Meka Meka. Meka Meka adalah kependekan dari mencari kata menyusun kalimat. Penampakan dari media tersebut adalah seperti ini. Di mana di dalam media ini terdapat 91 kotak totalnya, dan kotak-kotak tersebut isinya adalah beberapa kosakata. Nah, kemudian ada gambar wajah sedih. Kemudian ada kotak yang dimana dituliskan mendapatkan kartu. Dan ada kotak-kotak yang tidak diberikan kata apapun atau kosong saja. Sengaja saya buat kosong seperti ini. Dan ada juga kartu-kartu kalimat seperti ini, kartu-kartu kalimat. Kemudian nanti akan disiapkan dadu untuk jalannya permainan, dan ada alat ini untuk menjalankan permainan juga. Cara bermainnya adalah ini, pada dasarnya cara bermainnya adalah seperti bermain monopoli, di mana siswa nanti akan bermain berurutan dan akan mengocok dadu terlebih dahulu. Apabila ia mendapatkan angka 9 dari dadu, maka ia harus melangkah sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ia mendapatkan keterangan misalnya. Ia kumpulkan kata itu satu persatu. Kemudian jika siswa menginjak wajah sedih, artinya ia tidak mendapatkan kosakata apapun, sehingga
tidak bisa membuat kalimat. Kemudian sini ada juga kata kamu mendapat kartu. Jika siswa menginjak kotak ini, ia akan mendapatkan kartu kalimat yang berisi kalimat-kalimat perintah. Misalnya kamu boleh ambil satu kata milik teman sesuai urutan bermain, berarti ia boleh mengambil kata yang sudah dimiliki oleh temannya. Kemudian jika ia menginjak kotak kosong seperti ini, maka ia bebas memilih kata apapun yang akan dijadikan kalimat. Permainan akan terus dilanjutkan sampai siswa mendapatkan beberapa kata. Nah, dari kata-kata tersebut siswa bisa membuat kalimat-kalimat dari kata-kata yang sudah terkumpul tersebut ya Bu ya. Kemudian cara menilainya adalah siswa yang membuat kalimat paling banyak dan paling efektif, dia akan mendapatkan skor paling tinggi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fatona dengan NIM 22271701009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media puzzle pecahan untuk kelas 2 sekolah dasar. Misalnya, di sini terdapat satu bagian persegi yang jika dibagi dua maka dapat disebut dengan 1/2 dan yang satu ini juga disebut dengan 1/2. Jika dipasangkan seperti ini maka disebutnya dengan 1/2. Nah, apabila digabungkan menjadi seperti ini maka disebut dengan satu bagian atau satu kotak persegi. Sekian video pembahasan media pembelajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Putri Auliwati Alvaro dari semester 5 BPKSD. Teman-teman, saya akan mempresentasikan cara pembuatan media berbasis konvensional. Yaitu, saya akan membuat ular tangga JJP, yaitu dalam arti kata ular tangga jenis pekerjaan. Yang saya perlukan dalam pembuatan media ini itu ada kertas origami, ada spidol, ada gunting, yang terutama itu ada printan jenis-jenis pekerjaan, ada lem, dan ada styrofoam. Nah, selanjutnya kita membuat start dan finish. Nanti kita tempelkan di ujung styrofoam. Nah, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita gunting printan menjadi seperti ini. Lalu printan tadi ditempelkan di kertas origami seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Nanti kita bisa buka seperti ini. Ini media ular tangga JJP-nya sudah jadi. Saya akan menunjukkan cara penggunaannya seperti apa. Jadi, kita lempar dadu. Jika mendapatkan nomor 2, kita hitung dari 1, 2. Nah, ini kan ada kedokteran. Alat apa saja yang diperlukan dokter? Nah, kita cari di sini. Ini. Nah, ini alat kedokteran. Nanti kita tempel di dalamnya. Seperti ini ya teman-teman cara penggunaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya membuat media pembelajaran diorama sumber energi alternatif
Nah, di sini bahan-bahan yang dibutuhkan seperti gambar-gambar yang di-print, ada styrofoam, kardus, kertas karton, ada kapas, dan juga ada tusuk gigi serta kardus bekas. Nah, cara membuatnya, styrofoam dibagi dua untuk background dan juga untuk bawahnya. Terus kita membuat kincir angin, terus membuat gambar-gambar dipotong-potong, ditempelkan di styrofoam ataupun kardus bekas. Terus membuat rumah. Dalam menggunakannya, di sini guru menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada sumber energi alternatif matahari, angin, ada bahan bakar bio yang terdiri dari biodiesel yang terbuat dari tanaman yang mengandung minyak, ada bioetanol, biogas, panas bumi, ada juga sumber energi air. Nah, guru juga dapat menjelaskan manfaat sumber energi tersebut. Misalnya sumber energi matahari dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian dan juga dapat diubah menjadi energi listrik. Caranya dengan memanfaatkan panel surya. Nah, atau juga cara penggunaannya, siswa mengidentifikasi sendiri sumber energi alternatif yang ada di diorama ini. Misalnya di sini ada sumber energi matahari, siswa menentukan mana yang termasuk sumber energi matahari seperti di sini. Terus juga ada biodiesel. Nah, di sini mana yang biodiesel? Terus taruh di sini. Terus ada bioetanol. Terus ada biogas. Nah, ini biogas. Perkenalkan, saya Revina dari 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang media yang saya pakai, yaitu media papan ajaib. Jadi ini merupakan papan ajaib yang mengandung materi peristiwa menyedihkan dan menyenangkan. Dalam membuat media ini diperlukan styrofoam, kertas bekas, sticky note, double tip, gunting, dan spidol. Cara membuatnya itu cukup simpel, yaitu kalian hanya memerlukan satu buah styrofoam yang tidak terpakai, satu buah kertas. Untuk tulisan-tulisannya ini saya menggunakan print, jadi gambar dari internet di print lalu digunting-gunting seperti ini, jadi lebih mudah. Dan kemudian untuk gambar-gambarnya juga ini semua ngeprint dari internet. Setelah itu dibolong-bolongi untuk menutupi bolongan belakangnya agar terlihat sedikit lebih rapi, maka ditutupi oleh kertas yang tidak terpakai. Kemudian cara penggunaannya itu siswa dapat memasangkan seperti puzzle-puzzle seperti ini yang berisi banyak peristiwa. Nanti siswa akan menggolongkannya sendiri dan memasukkannya ke dalam kotak yang kosong, tergantung pada kategori peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang menyenangkan. Misalkan di peristiwa menghadiri pemakaman. Nah, menghadiri pemakaman ini menyedihkan, maka dipasang di peristiwa pergi berlibur bersama keluarga. Karena ini peristiwa menyenangkan, maka siswa nanti dapat menaruhnya di sini. Memasangkannya. Kemudian terus dilakukan sampai semuanya terisi, dan nanti siswa akan dapat mengetahui mana saja peristiwa yang menyenangkan dan mana saja peristiwa yang menyedihkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Regina Purba dari PGSD Untirta kelas 5B. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan media konvensional yang telah saya buat, yaitu papan tempel. Berikut bahan yang digunakan yaitu cukup mudah, yaitu ada kardus, ada krayon, ada lem, ada double tip, ada ada pisau, ada spidol, dan ada kertas minyak. Nah, cara pembuatannya itu mudah juga. Kalian potong kardusnya sebagai bentuk persegi dan persegi panjang seperti ini. Lalu di belakang tempelkan kakinya agar bisa berdiri. Lalu tempelkan kertas minyak warna putih tadi seperti ini kepada kardus. Lalu tulis temanya, itu manfaat pembukaan batik kiriman manusia. Lalu print foto atau gambar untuk ditempel. Lalu beri hiasan. Mohon dibikin dengan kardus dan krayon. Lalu cara penggunaannya itu cukup mudah. Di sini ada kan jawaban dari pertanyaan dari papel ini. Nanti siswa akan memilih secara acak. Contohnya adalah ini tumbuhan apa anak-anak, nanti mereka menjawab, lalu mereka mengambil jawabannya dan menempel seperti itu. Seperti itu. Lalu kedua
Apa manfaat tumbler itu anak-anak? Mereka akan menjawab ini, lalu diberi double tip yang sudah ada tempel. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu pun seterusnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Faroki Darmawan. Saya dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan media konvensional di mata kuliah media pembelajaran. Ya, di sini ada media papan tempel pemberitahu, yaitu disingkat PTPT. Ini saya buat sendiri. Cara alat dan bahannya itu hanya menggunakan kertas karton, lem, kardus bekas, dan juga ini origami, lalu ada menggunakan spidol dan lem double tip. Selanjutnya cara pembuatannya itu simple saja. Kita cari kardus kotak seperti ini, lalu setelah itu kita gunakan semuanya, kita tempelin, kita hias dengan kertas karton, kita hias dengan kertas origami dan tulis semuanya. Di sini ada simbol lalu lintas dan juga arti simbol. Ini di dalam kotak kecil ini saya kumpulkan semuanya, dan cara penggunaannya adalah ini nanti langsung ditempel. Misalkan ini ada logo lambang parkir, tinggal ditempel seperti itu. Lalu di sini kita cari parkir, itu kita tempel seperti itu. Ini karena lemnya sudah tidak ada, kita taruh sini aja. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nanti semuanya langsung saja kita tempel seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Daniel Faroki Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Septina Bilawati dari kelas 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan membuat media pembelajaran konvensional kelas 4 tema 3 subtema 3 pembelajaran keempat. Selamat menonton ya. Alat dan bahan yang kita perlukan, pertama, styrofoam. Untuk styrofoam warnanya bebas ya. Yang kedua, kalender bekas. Kalender ini sudah tidak terpakai ya dan sudah dihias-hias. Kemudian lem ini boleh pakai yang stick juga ya. Gunting, double tip, spidol warna-warni. Untuk spidol warnanya bebas ya, tidak ditentukan. Selanjutnya gambar-gambar mengenai materi yang akan dijelaskan, yang sudah di-print dan sudah diguntingi. Seperti ini contohnya. Ini sudah diguntingin semua ya. Pertama yang kita butuhkan double tip ya. Double tipnya ditempel di belakang kalender yang bergambar. Kalender yang sudah tidak terpakai. Kita lem di bagian belakangnya ya. Kemudian pertama kita tempelkan judulnya dulu. Ayo cintai lingkungan. Ini sudah dilem ya belakangnya. Tempel di bagian tengah atas. Kemudian selanjutnya pertama gambar ini yang akan saya tempelkan di sini. Kita urutkan sesuai dengan materi ya, dengan materi yang ada di buku. Selanjutnya yaitu cara penggunaannya. Nah, urutannya dimulai dari sini ya. Misalnya banjir, hutan gundul, tanah longsor, dan di sini ada penyebabnya seperti banjir ini karena membuang sampah sembarangan. Kemudian memotong pohon sembarangan juga dapat menyebabkan tanah longsor. Di sini ada penjelasannya sehingga murid bisa membacanya atau bisa menambahkan kalimatnya. Mohon maaf, ini tulisannya terlalu kecil. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai kewajiban kita menjaga lingkungan seperti gotong royong ataupun menanam tanaman di sekitar rumah. Setelah itu di sini ada selanjutnya di sini ada dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, sehingga siswa dapat mengetahui kewajiban untuk menjaga lingkungan dan berperan aktif dalam lingkungan. Sekian cara pembuatan media pembelajaran konvensional kelas 4 tema 3 subtema 3 pembelajaran keempat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Putri dari kelas 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan, cara pembuatan, dan cara penggunaan dari media papan NFT. Media papan NFT mencakup materi dari kelas 3, tema 6, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Media pembelajaran papan NFT ini menggunakan alat gunting dan cutter, dan bahan yaitu ada kardus bekas, kertas karton, gambar yang sudah di-print,
tulisan-tulisan yang sudah di print, lem tempel, lem kertas, dan menggunakan kain flanel. Untuk cara pembuatannya yaitu tempelkan kertas karton pada kardus bekas dengan membentuk seperti persegi panjang. Nah, kemudian tempelkan juga gambar-gambar yang sudah di dan tulisan-tulisan yang sudah di pada kardus menggunakan lem kertas. Kemudian potong-potong kain flanel membentuk kotak yaitu dengan seukuran dadu. Setelah kertas karton menempel pada kardus, kemudian tempelkan kardus-kardus yang sudah ditempelkan dengan gambar dan tulisan sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian tempelkan kain flanel pada masing-masing gambar. Contohnya seperti ini. Untuk cara penggunaannya yaitu sangat mudah sekali. Jadi gambar-gambar yang sudah ditempel pada kardus ini nantinya akan ditempelkan pada papan energi, yaitu dengan cara terlebih dahulu guru menjelaskan tentang energi matahari, energi air, dan energi angin. Nah, setelah menjelaskan, di sini ada kotak-kotak kain flanel untuk menempelkan gambar-gambar yang sudah tersedia. Gambar-gambar di sini itu berisi gambar tentang manfaat dari berbagai macam energi yang sudah ditempel di sini. Jadi contohnya seperti ini. Gambar-gambar yang diberikan ke siswa itu diberikan secara acak supaya siswa bisa mengklasifikasikan manfaat energi mana saja yang benar. Seperti ini, gambar mencuci berarti ditempelkan pada energi air. Dan ini ada menjemur ikan ditempelkan pada energi matahari. Nah, jadi bisa diambil contoh seperti ini. Manfaat dari energi matahari itu mencuci, dan manfaat dari energi air yaitu mencuci pakaian. Jadi dari gambar-gambar ini bisa dicopot pasang supaya semua peserta didik merasakan dan bisa mengklasifikasikan dari berbagai macam manfaat sumber energi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatra Aroma Febri Aisyah dari kelas 5B PGSD Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan papan stik perkalian dan cara pemakaiannya. Silakan menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan cara pemakaian papan stik sekalian. Misalkan 2 dikali 6. Nah, 2 ini adalah gelas dan 6 itu adalah stiknya. Nah, misalkan 2 dikali 6. 2 adalah gelasnya dan 6 adalah stiknya. Nah, di masing-masing gelas kita akan memasukkan 6 buah stik es krim. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita hitung semua jumlah stik yang ada di sini. Kita hitung semuanya. Stiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Begitu contohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufus Musalamah dari kelas 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan memperkenalkan media konvensional materi kelas 3 tema 5 subtema 1 tentang keadaan cuaca. Media ini saya namakan dengan papan cuaca. Papan cuaca terbuat dari kardus yang dilapisi oleh kain flanel kemudian didekor semenarik mungkin. Nah, untuk gambar saya dapatkan dari Google, kemudian di-print dan dilaminating. Kemudian pada belakang gambar saya beri perekat supaya dapat dilepas pasang pada papan yang sudah dilapisi kain flanel. Karena ukurannya yang kurang besar, oleh karena itu media ini berguna untuk pembelajaran secara berkelompok. Pada tampilan depan berguna untuk guru dalam menyampaikan materi tentang cuaca yang ada di Indonesia. Dan pada tampilan belakang berguna bagi peserta didik dalam mempelajari keadaan cuaca di Indonesia. Nantinya setiap kelompok akan diberi tugas untuk mencocokkan kegiatan yang sesuai dengan keadaan cuaca. Kemudian perwakilan kelompok akan bercerita tentang kegiatan yang biasanya ia lakukan sesuai dengan gambar cuaca yang ia dan teman kelompoknya tempelkan pada papan cuaca. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran untuk membelajarkan materi penjumlahan kepada anak kelas 1. Cara mainnya seperti apa? Jadi yang pertama, misalkan ada soal 2 buah stik es krim. Jadi 2 buah stik es krim ini dimasukkan ke gelas yang pertama, kemudian ditambah dengan 1 stik es krim dan dimasukkan ke gelas yang kedua, maka hasilnya anak dapat menghitung sendiri dengan cara mengambil stik es krim yang ada di gelas pertama dan gelas kedua. Jadi hasilnya 1, 2, 3 dan dimasukkan ke gelas yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Amanda dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari media konvensional yang saya buat. Media Big Book ini dibuat dari bahan dan alat, yaitu bahan yang digunakan adalah gambar printan yang menarik, lalu karton berwarna hitam, kardus bekas, pita berwarna hijau, solatifnya, lalu dilapisi lagi dengan kertas dengan lakban kertas berwarna putih. Selanjutnya untuk alat yang digunakan itu ada gunting, cutter, lalu pensil, spidol berwarna, lalu strapless untuk merapatkan ini nih agar tidak terlihat jelek gitu, lalu crayon untuk menulis karena terdapat tulisan gitu kan di dalam. Nah, penggunaannya itu nanti saya kayak ya seperti biasa persepsi, lalu saya menjelaskan tujuan pembelajaran dari media ini, pembelajaran pada hari ini itu apa. Lalu pada halaman pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari iklan. Pengertian iklan itu apa saja, lalu ciri
ciri kebahasan yang terdapat dalam iklan itu ada apa saja. Lalu pada lembar selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu ada apa saja yang perlu diketahui. Lalu selanjutnya itu akan dibahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam iklan itu saya jelaskan di sini ada apa saja. Misalkan dalam gambar ini tuh termasuk unsur apa dari iklan. Nah, gambar ini tuh termasuk ke dalam gambar yang menarik dari unsur sebuah iklan. Presentasi saya mengenai media konvensional yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media konvensional yang saya buat. Nah, media ini saya namakan Randa, yaitu rumah bangun data. Berikut ini alat bahan, cara pembuatan, dan cara penggunaan. Siapkan kertas-kertas yang akan ditempelkan pada styrofoam dengan cara mengukur dan menggunting dalam bentuk bangun datar seperti segitiga, segi lima, dan juga lingkaran. Selanjutnya juga buat hiasan kertas pada styrofoam, lalu memotong HPS warna. Terakhir, tempelkan kertas-kertas yang sudah disiapkan pada styrofoam. Pada tampilan awal di sini saya animasikan sebuah gambar rumah yang terbentuk dari macam-macam bentuk bangun datar. Berbentuk segitiga, ada segi 4, ada segi 5, dan juga ada lingkaran. Cara penggunaan medianya yang pertama adalah saya menjelaskan kepada siswa mengenai bangun datar itu apa, lalu macam-macamnya di macam-macam ini. Contohnya saya berikan ini menjadi gambar sebuah rumah, dan di sampingnya juga ada. Nah, di setiap bangun datar tadi itu ada setiap ciri-ciri ini bisa dibuka, ditutup. Nanti saya bisa menanyakan kepada murid mengenai ciri-ciri bangun datar dengan cara menutup ini, lalu ngeceknya apakah jawaban siswa itu benar atau salah. Nah, bisa dicek di sini. Di kedua, di belakang atau tampilan kedua ini ada ini namanya ladang permainan. Di sini ceritanya ini adalah sebuah ladang ini banyak yang ada warna-warni. Nah, di setiap ladang ini ada nomor dari nomor 1 sampai nomor 16. Nah, dari ladang tersebut nanti ini adalah permainan untuk siswa. Setelah menyimak materi yang saya jelaskan, selanjutnya yaitu kita melakukan permainan. Permainannya itu ada kocokan, lalu juga ada kocokan. Nanti siswa dibagi kelompok. Setiap siswa ini diberi kesempatan untuk mengambil kocokan nomor ini. Nah, setelah siswa mengambil nomor di kocokan ini, lalu kita lihat di kotak ladang ini. Nah, jika siswa mendapatkan satu nomor tertentu, maka kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan dari ladang tersebut sesuai nomor yang ada di kocokan. Seperti itu, jika siswa menjawab benar, maka kelompoknya akan mendapatkan poin. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan poin. Nah, ini pertanyaannya seputar
bangun data, lalu ciri-cirinya dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak diberi perintah untuk mengisi LKPD. Di dalam LKPD tersebut ada langkah untuk membuat kreasi berupa bentuk atau gambar apapun menggunakan komposisi atau menggunakan macam-macam dari bangun data. Di sini ada kertas origami yang sudah saya sediakan untuk anak-anak. Jadi anak itu dia cara penggunaan media untuk materi bangun data kelas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love kiss is bullshit. Dadu untuk bilangan satuan 1 sampai 4. I feel bad love, sometimes happy love, sometimes into giving up. I feel hurt love. Dadu untuk bilangan puluhan 10 sampai 60. Cara penggunaan medianya, lemparkan kedua dadu secara bersamaan. Untuk dadu puluhan, muncul bilangan 50. Untuk dadu satuan, muncul bilangan 1. Fairy grandma warns me Cinderella story only ended in a bad divorce. The prince ain't sleeping when Sekarang kita berlanjut bagaimana cara menggunakan media PAMIPA ini. Jadi cara penggunaan media ini yaitu peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi peserta didik itu harus mengambil salah satu kocokan dari sini perwakilannya. Misalkan di sini kita dapat nomor 7. Nah, kita ambil di amplop yang nomor 7. Di sini ada, ini adalah Kapiten Patimura. Nah, jadi Kapiten Patimura ini merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku. Nah, jadi kita tempelkan di peta di bagian Maluku. Nah, jadi setelah peserta didik menempelkan gambar di peta bagian sini, peserta didik tersebut membacakan kepada teman-temannya teks bacaan mengenai perjuangan Kapiten Patimura ini. Setelah semua gambar di amplop ini tertempel pada peta ini, begitupun dengan ininya, ketika sudah dibacakan semua oleh perwakilan kelompok, media ini juga dapat dibuat untuk evaluasi. Caranya sama seperti tadi. Jadi diambil salah satu kocokan nomor dari sini, misalkan ini di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita ambil pertanyaannya ada di sini. Nah, ada pertanyaan di sini. Ya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, dan kelompok yang mengambil soal ini harus menjawabnya, serta dia harus menyimpulkan sikap kepahlawanan apa yang bisa diambil dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Mungkin sekian video dari saya. Selamat mencoba dan selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini Leli akan menjelaskan alat dan bahan, proses pembuatan dan juga penggunaan dari media konvensional yang telah Leli buat, yaitu tentang rute pengetahuan. Alat dan bahan yang Leli gunakan adalah sebagai berikut: gunting, kardus bekas, kertas post-it. Selanjutnya ada lem kertas, karton berwarna, Leli menggunakan biru dan pink, dan selanjutnya ada lakban bening.
Cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan dan sesuaikan ukuran media yang akan dibuat. Selanjutnya, buatlah rangkaian seperti gambar di samping. Setelah itu, lapisi dasar kardus dengan kertas karton. Selanjutnya yaitu buatlah gambar yang dibutuhkan dan tempelkan pada kardus yang telah dilapisi oleh karton. Setelah itu, rapikan bagian atas dan bawahnya. Proses penggunaan media dapat dilihat pada video berikut ini. Nah, ketika kita dapat membuka kardusnya, kita sudah melihat bahwasannya ada dua bagian pada media ini, bagian atas dan bagian bawah. Nah, di bagian atas ini, anak-anak bisa melihat ciri khusus dari hewan-hewan yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk teks di bawah sudah disediakan cerita dalam bentuk paragraf yang dipisahkan dan menjadi alur dari sebuah perjalanan pengetahuan. Nah, kita dapat menggunakan tanda panah ini untuk menunjukkan paragraf mana yang akan kita baca. Hal ini dilakukan untuk mengetahui paragraf keberapa yang sedang dibaca oleh anak. Seperti itu proses penggunaan dari media ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yemima Permata Tambun. Di sini saya membuat media konvensional bernama Redbook.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyanti dari PGSD 5B. Di sini saya membuat media mini books bangun ruang. Nah, untuk digunakan pada mata pelajaran matematika kelas 6, tema 5, subtema 1. Kompetensi dasarnya adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Tujuan dari pembuatan media ini agar siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun ruang dengan mudah, mengetahui jaring-jaring bangun ruang, dan siswa dapat menghitung volume serta luas permukaan bangun ruang. Pembuatan media ini saya menggunakan 2 buah karton berwarna pink dan biru serta gunting, lem, spidol, penggaris, terus ada tali. Nah, ya, cara pembuatannya, pertama kita potong karton menjadi 4 bagian. Kemudian kita susun karton seperti susunan buku. Lalu di bagian samping kita bolongi, kemudian kita ikat menggunakan tali. Setelah itu kita potong-potong pola jaring-jaring yang telah kita buat. Kemudian kita tempelkan ke kerangka buku yang sudah jadi. Kemudian isi materi dan hiasan. Kemudian kita tempel pada setiap lembar mini books ini. Mini book setiap lembarnya terdapat jenis-jenis bangun ruang. Nah, di sini saya akan mencontohkan penggunaan media di bangun ruang kubus. Nah, jaring-jaring bangun kubus ini kita bentuk menjadi bentuk dimensi. Nah, di dalam media ini terdapat sifat materinya, ada sifat-sifat kubus dan rumus kubus. Nah, untuk menentukan luas permukaan bisa kita lihat dari jaring-jaring kubus ini. Nah, karena sisinya sama, ada persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, persegi di sini ada 6, maka rumusnya tinggal 6 dikali sisi dari persegi ini. Nah, setelah itu siswa disuruh untuk mengerjakan soal yang ada di dalam amplop soal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat media pembelajaran yang berjudul Pohon Keluarga. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gunting dan ada lem, lalu kertas HVS, pensil warna, kardus bekas, karton. Nah, untuk karton sendiri boleh memakai karton hitam atau warna apapun. Setelah itu kertas warna. Nah, lalu cara pembuatannya, yang pertama bentuk beberapa pola gambar manusia dari mulai kakek, nenek, ibu, ayah, aku, bibi, paman, dan sepupu. Setelah itu lalu digunting polanya, lalu setelah itu diwarnai. Nah, lalu tinggal ditempel-tempel saja. Nah, untuk penghubungnya bisa menggunakan sedotan atau tusuk sate atau lidi. Nah, saya di sini menggunakan tusuk sate atau lidi. Untuk papan namanya itu saya buat menggantung jadi anak bisa menggunakannya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop
stop paying so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostanti Nurul Alfifa dari kelas 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan memperkenalkan media konvensional kelas 2, tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Media ini terbuat dari papan kardus yang dilapisi oleh kertas karton dan didekor semenarik mungkin. Selanjutnya, saya tempel kain flanel pada media dan print gambar-gambar yang saya tempel pada kardus agar menjadi kokoh. Kemudian, saya berikan perekat pada belakang gambar supaya gambar dapat dilepas pasang pada media yang sudah saya lapisi kain flanel. Nantinya, setiap siswa diminta untuk mencocokkan kegiatan yang sesuai dengan contoh hidup rukun di rumah dan contoh hidup tidak rukun di rumah. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menjawab arti dari ungkapan yang tertera di media tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Maulida Rahma dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media saya yang bernama bunga pantun. Nah, alat dan bahan bunga pantun ini yaitu terdapat styrofoam, karton, origami, gunting, lem, pulpen. Nah, kemudian cara pembuatan media ini yaitu kita harus membagi styrofoam menjadi dua bagian ke dalam bentuk persegi panjang dan bentuk lingkaran. Kita harus membuat 5 lingkaran yang simetris dan kemudian 1 lingkaran yang lebih besar. Kemudian setiap bentuk-bentuk ini dilapisi oleh karton berwarna hitam dan karton warna-warni seperti ini. Setelah itu, persegi panjang dan bulatan yang rada sedikit lebih besar ini itu ditempelkan dan kemudian tusuk-tusuk menggunakan lidi agar maksimal dalam menempel. Kemudian kita harus membuat beberapa amplop agar ditempelkan di beberapa lingkaran ini. Kemudian kita juga harus membuat beberapa kartu untuk digunakan siswa dalam menganalisis pantun. Tahap yang terakhir kita harus mempercantik media ini agar enak untuk dipandang. Kemudian saya akan menjelaskan cara penggunaan media ini. Jadi media ini menugaskan siswa untuk menganalisis beberapa kartu yang sudah disediakan. Kartu-kartu ini ditempatkan pada amplop yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Terdapat kartu yang berisi pantun kebatu makan ketan. Jangan lupa membawa buku. Berkaki 4 tanpa badan. Coba tebak siapa namaku. Nah, pantun ini termasuk dalam pantun teka-teki. Jadi pantun ini dimasukkan ke dalam amplop pantun teka-teki. Nah, kemudian juga seterusnya. Seperti itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan, cara pembuatan, serta cara penggunaan media yang telah saya buat. Nah, materi pembelajarannya yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan baik-baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media yang telah saya buat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwasannya media yang telah saya buat ini digunakan sebagai alat bantu guru dalam mengevaluasi kemampuan peserta didik setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan. Adapun media yang telah saya buat yaitu media kantong pernapasan. Nah, media ini bertujuan supaya peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam hewan sesuai dengan jenis pernafasannya. Di sini terdapat 3 kantong pernapasan. Yang pertama ada kantong insang, yang kedua ada kantong paru-paru, dan yang ketiga kantong trakea. Selain itu, saya juga menyajikan ada 20 kartu gambar. Nah, di sini terdapat gambar-gambar hewan yang nantinya akan saya bagikan kepada peserta didik. Nah, peserta didik akan menentukan apakah hewan ini termasuk ke dalam pernafasan insang, paru-paru, atau trakea. Nah, nanti peserta didik diminta untuk memasukkan gambar hewan ini. Misalkan ini gambar kupu-kupu. Nah, apakah si kupu-kupu ini termasuk ke dalam insang, pernafasan insang, atau paru-paru, atau trakea? Seperti itu. Terima kasih. Media buku pintar, materi segi banyak kelas 4 SD. Alat dan bahan, kardus bekas, penggaris, pensil, spidol, gunting, dan lem, serta 5 buah kertas asturo. Langkah yang pertama yaitu 5 buah kertas asturo dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Langkah yang kedua yaitu memberi lem pada sisi-sisi kertas asturo untuk menyatukan 5 buah kertas asturo tadi. Langkah yang ketiga yaitu membuat bentuk-bentuk bangun datar, lalu gunting bentuk yang telah dibuat dan ditempelkan pada setiap halaman buku pintar. Menambahkan tulisan penjelasan. Cara penggunaannya yaitu bisa dipakai secara individu atau berkelompok dengan memperhatikan atau mengamati isi buku pintar tersebut pada setiap halamannya yang sudah diberi penjelasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Melani dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dengan NIM 22271700096. Di sini saya akan menjelaskan tentang media ice cream. Disimak ya videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, double tip, kardus, spidol, dan kertas asturo. Pertama-tama bentuk pola es krim dan potong mengikuti pola es krim. Kemudian tempel kertas asturo membentuk kon dan es krimnya. Jadi deh, media dapat digunakan. Cara penggunaannya yaitu jika 2 ditambah 3, taruh 2 seres terlebih dahulu, kemudian letakkan lagi 3 seres di bawahnya. Lalu dijumlahkan, ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu cara penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ice cream chiller. I know that my heart can be so cold. Cara pembuatannya adalah print out gambar transportasi dan gambar pemandangan, kemudian pohon dan rumput. Lalu gunting print out tersebut, kemudian tempelkan pada kardus seperti ini dan tempelkan sumpitnya. Kemudian untuk gambar pohon dan gambar rumputnya ditempelkan pada kardus yang telah dialasi warna hijau. Kemudian untuk panggung wayangnya sendiri itu terbuat dari kardus yang telah dilubangi bagian belakang dan bagian pinggir sebelah sini. Kemudian untuk backgroundnya sendiri terbuat dari styrofoam yang dipotong sesuai ukuran gambar pemandangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helia Luciana dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan media yang telah saya buat, yaitu papan kantong. Nah, papan kantong ini alat dan bahannya saya membutuhkan gunting, spidol, kertas HPS, krayon, pita, kemudian kertas yang untuk namanya ini, tapi saya lupa itu kertas apa. Nah, dan juga saya membutuhkan lidi, double tip, dan juga selotip. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu lipat kertas HPS menjadi beberapa bagian, lalu gunting menjadi 6 buah. Nah, setelah itu saya warnai, kemudian saya beri angka 1 sampai 6 pada kertas yang tadi tersebut. Kemudian ujung kertas HPS yang telah diwarnai ini saya lipat gabungkan dan direkatkan dengan selotip. Kemudian untuk bawahnya direkatkan dengan double tip dari dalam kertasnya ini. Nah, setelah itu, setelah 6 buah selesai dibuat, 6 buah kertas dibuat, kemudian saya tempelkan pada styrofoam. Kemudian saya tempelkan pada styrofoam menggunakan double tip. Nah, setelah itu saya menggunakan pita untuk sebagai hiasan di bawahnya ini. Nah, kemudian sisa kertas HPS-nya saya tulis materi yang telah diajarkan. Nah, styrofoamnya ini styrofoam bekas ya. Jadi styrofoam ini sudah ada di sebelumnya. Nah, sudah ada seperti ini. Jadi saya hanya menempelkan seperti ini. Nah, kemudian tulis nama medianya di kertas. Kemudian di sini saya menusukkan lidi pada bagian atas karton ini, pada bagian atas styrofoam, gunanya untuk merekatkan kertasnya ini. Nah, selanjutnya cara penggunaannya yaitu setelah siswa diberikan materi, kemudian salah satu siswa diminta untuk memilih dari ke-6 kantong ini. Setelah memilih, misalnya saya ambil nomor 2. Nah, setelah memilih, siswa tersebut diminta untuk membacakan yang bagian ininya saja. Nah, yang bagian ininya. Kemudian siswa yang lainnya menjawab. Ini termasuk pada materi apa, mengenai apa, atau tentang apa. Nah, jadi kalau benar, nah itu akan mendapatkan poin. Mungkin itu saja, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada media pembelajaran kayu patwis. Di tengah-tengah sini ada kartu dan bisa dibuka seperti ini. Di sini ada tempat wisata gambar Taman Bantimurung serta penjelasannya. Guru menjelaskan Taman Bantimurung yang ada di sini penjelasannya. Lalu ketika sudah tutup kembali dan yang kartu di tengah ini bisa diturunkan untuk melihat isi kartu yang ada di atas. Ketika kartu yang di atas dibuka akan menjadi seperti ini. Ini ada beberapa tempat wisata dan di sini ada namanya, tetapi di sini masih ditutup. Jika ini dibuka maka bisa terlihat nama tempat wisatanya. Di sini ada kolam renang. Ketika sudah dibuka bisa ditutup kembali. Bisa dinaikkan terlebih dahulu, lalu dibuka kartu ayunan yang bawahnya. Jika kartu ayunan yang bawah dibuka, maka akan terlihat seperti ini. Sama seperti yang di atas, di sini nama tempat wisatanya masih tertutup dan bisa dibuka. Di sini ada kebun binatang, bisa ditutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Felinda Kusuma dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan media yang sudah saya buat dari tema 3 kegiatanku dan subtema 2 kegiatan siang hari. Sedangkan alat bahannya ada gunting, ada lem, ada kertas, ada gambar dari internet, dan ada styrofoam. Cara pembuatannya, print terlebih dahulu gambar-gambar yang sudah dicari dari Google. Setelah itu ada bilangannya.
dan ada cara dibacanya, ini ditempel-tempel saja. Cara penggunaannya ke siswa ini belajar berhitung berapa banyak jumlah buah yang ada di media ini, bagaimana bilangannya 11 sampai 20, dan bagaimana cara dibacanya 11 sampai 12 sampai 20. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat media pembelajaran kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran kedua. Nah, langsung saja kita ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu ada pensil warna, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada pensil, ada penghapus, ada lem, ada HPS, ada kardus, dan yang terakhir ada styrofoam. Aja ke cara pembuatannya ya. Di sini saya ada HPS dan ada pensil. Saya membuat pola salah satu berbagai pekerjaan. Polisi, setelah itu saya kasih warna, dan setelah kasih warna tempel ke kardus, dan setelah ditempel ke kardus saya gunting, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah jadi ya. Setelah tadi saya menggambar, di sini saya membuat 6 pekerjaan. Yang 3 pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan 3 lagi pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, ini contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada polisi, ada guru, dan ada dokter. Dan 3 lagi adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada nelayan, ada petani, dan ada koki. Nah, di sini juga saya membuat papan yang bertuliskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini buat ditaruh di depannya. Langsung aja ke cara penggunaannya. Nah, di sini ada 6 pekerjaan yang ditempatkan secara acak. Nah, siswa nanti dipanggil untuk maju dan menaruhnya ke sesuai sama tempat yang udah disediakan. Kayak misalkan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di sini ada dokter ada di pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, salah. Jadi siswa nanti menaruhnya di pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, di sini juga ada petani. Nah, berarti posisi penempatan petani itu salah. Nanti siswa membenarkan bahwa petani itu bukan menghasilkan jasa, tetapi petani itu menghasilkan barang. Nah, nanti siswa mampu menjelaskan barang apa saja sih yang dihasilkan petani, seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Mungkin itu saja video media pembelajaran yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anayu dari kelas 5B PGSD Untirta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Bisa dilihat di sini saya membuat media pembelajaran yang bernama media tempelkan saja. Media ini disusun untuk kelas 5 sekolah dasar, tema 1 subtema 1, organ gerak pada hewan. Cara penggunaan media ini cukup mudah. Bisa dilihat di sini ada organ gerak pada hewan. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar hewannya, dan di sebelah kiri adalah keterangan menggunakan alat apa hewan ini dapat bergerak. Sebagai contoh di sini ada ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Nah, di sebelah kiri ini ada keterangannya sirip dan ekor. Jadi nantinya siswa diminta untuk menempelkan nama alat geraknya sesuai dengan hewan yang ada di gambar. Misalkan di sini ada katak bergerak menggunakan tungkai kaki. Nantinya siswa diminta untuk menyocokkan. Artinya siswa diminta untuk menempelkan tungkai kaki ini pada gambar katak, karena katak bergerak menggunakan tungkai kaki. Cara pembuatan media ini cukup mudah, alat dan bahannya pun mudah ditemui.
Berikut adalah deskripsi bagaimana cara pembuatan dan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media ini. Sekian pemaparan media pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara penggunaan pada media ini yaitu yang pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi, yaitu materi tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya setelah guru menyelesaikan materi, guru dapat meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan di dalam sini. Ini adalah bentuk pertanyaan dan bentuk materinya juga sudah tersedia di dalam medianya. Nah, ini merupakan cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong styrofoam menjadi bulat seperti contoh media ini. Yang ketiga, ada print gambar mengenai materi, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Lalu potong karton seperti contoh di media itu bentuknya, lalu tempelkan di styrofoam yang sudah dibulatkan. Nah, buat lubang di setiap sisi agar dapat disisipkan kertas mengenai materi dan setiap pertanyaan. Lalu tempelkan gambar yang sudah di-print. Lalu sisipkan materi serta soal di sisi seperti ini, di sisi ini. Nah, media sudah selesai dan media sudah dapat bisa digunakan.